setiap firman-Mu dapat benar-benar masuk dalam hati dan pikiran kami dan dapat kami terapkan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Sasha. Sebentar ya, aku setting dulu audionya supaya suaranya kencang. Yes. Suara Ibu jelas ya? Oke. Sore ini kita akan belajar bersama-sama Sebentar ya. Sabar ya. Kenapa dia jadi begini? Oke, yes. Bisa dilihat? Share screen-nya? Bisa. Oke, thank you. Sebentar, aku mau atur slide, how to make it. Ya, gini aja ya, nggak apa-apa ya, kelihatan? Bisa dilihat ya? Oke. Kita akan membahas, belajar tentang tema bulan ini untuk GBI Rock. Seluruh GBI Rock itu temanya adalah Faithful to the King. Ratu bisa menjelaskan apa arti faithful to the King? Berserah penuh pada Tuhan, Ibu. Kata faithful apa artinya? Bahasa Indonesianya apa? Faithful. Faithful. Faith, kalau faith apa? Faith, kan? Faith apa? Bertarung. Faith itu iman. Faithful apa? Iman. Kalau Setia. faith, setia. Setia kepada to the king apa? Setia kepada raja. Good. Jadi faithful to the king artinya adalah setia kepada raja ya. Oke. Ayatnya tolong dibaca, ini Wahyu 2 ayat 10. Silahkan Cika. Wahyu pasal 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan diperoleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Oke. Jadi ayat ini berkata, sebentar ya, aku mesti memasukkan kawan-kawan kalian ini. Ya. Ya, oke. Jadi ada ayat ini loh, Wahyu 2 ayat 10. Bahwa ada disebutkan di dalam Wahyu itu ada di antaramu akan diizinkan oleh Allah, iblis itu melemparkan supaya orang-orang tersebut, orang-orang ini siapa? Orang-orang ini murid-murid Tuhan. Beberapa orang, supaya beberapa orang ini dimasukkan ke penjara dan diizinkan untuk mengalami kesusahan selama 10 hari. Tetapi dikatakan jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Nah, kata faithful di sini ini disebutkan di Wahyu 2 ayat 10. Artinya apa? Pertama, dari Wahyu 2 ayat 10 ini, Allah mengizinkan beberapa orang untuk dicobai oleh iblis. Jadi Allah mengizinkan iblis mencobai beberapa orang, dan beberapa orang itu yang dicobai iblis itu sampai di penjara. Di penjara selama apa? Selama 10 hari. Dan selama 10 hari kalau penjara di Indonesia mah, zaman sekarang ya penjara itu nggak ada penyiksaan. Kalau zaman dulu di penjara itu siap-siap sudah berdarah-darah. Karena begitu dia di penjara pasti harus siap punggungnya minimal, dipukul, pakai cambuk,
seperti Tuhan Yesus tuh sampai punggungnya habis dagingnya, kan? Cambuknya itu ada durinya, ada besinya ya. Nah, pada zaman dahulu kalau orang di penjara itu pasti akan mengalami seperti ini. Jadi penyiksaan, dianiaya. Rasul Paulus pun, Ibu pernah pergi ke Israel itu di tempat bekas penjara, dipercaya oleh mereka itu penjara itu Rasul Paulus pernah masuk di sana dan katanya masih ada bekas darah dari punggungnya Rasul Paulus. Makanya Rasul Paulus itu berkata, aku punya itu tanda Kristus. Tanda Kristus di sini apa? Guratan-guratan, bilur-bilur, akibat dia dicambuki, akibat dia dipukuli oleh tentara Romawi maupun orang-orang yang tidak menyukai orang-orang Kristen. Rasul Paulus berkata, aku punya tanda Kristus itu. Dia persis seperti Tuhan Yesus punggungnya. Nah, waktu dia di penjara itu dia sandar di penjara-penjaranya tuh kayak sumur gitu loh. Dalam sekali, orang nggak bisa keluar. Jadi kalau keluar mesti diturunkan tangga atau diturunkan kayak timba gitu. Lalu beberapa orang dia masuk di dalam timba besar itu, beberapa orang narik. Seperti itu. Jadi bisa sampai 5 meter ke bawah, 7 meter, bahkan 10 meter. Pengap, lembab. Nah, enggak ada cahaya sama sekali. Nggak bisa tidur, paling cuma duduk dan sandarkan punggung. Nah, itu penjara di sana seperti itu pada zaman itu ya. Jadi kalian bisa bayangkan. Nah, ayat ini berkata, sekalipun kamu mengalami seperti itu, hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, kita belajar kata setia, faithful to the king, setia kepada raja. Raja di sini adalah Tuhan Yesus ya. Kita kembali di sini. Jadi setia ini maksudnya adalah kalau kamu mengalami kesusahan seperti ini, maka firman Tuhan bilang kamu harus setia. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, kita akan melihat apa sih yang akan kita pelajari sore hari ini. Kita akan mempelajari apa yang kita pelajari itu Ibu buat batasannya 2 sesuai dengan petunjuk dari GBI Rock. Jadi kita akan memulai dengan 2 pertanyaan yang akan mendasari pelajaran kita, renungan kita. Yang pertama, apa yang kita pelajari dari hal kesetiaan? Kita udah tahu yang dimaksud dengan setia. Setia kata sifat ya, kesetiaan kata benda. Jadi ketika kita mempelajari kesetiaan itu apa sih? Tentang apa sih? Itu pertama. Kedua, mengapa kita harus setia kepada sang raja? Nah, untuk menjawab itu, pertanyaan pertama, kita akan belajar tentang kata emun. Tadi pagi sudah disebutkan oleh Pak Iwan sebagai pembicara ibadah raya, bahwa kata setia itu ada kaitannya dengan emunah. Emunah itu iman. Atau kalau dalam bahasa Yunani pistis, iman. Nah, kata faithful, kembali ya, tadi faithful, faith yang full, iman yang penuh, maka orang itu bisa setia. Gampang toh? Nah, emun itu tulisannya begini ya, bacanya dari sini. Dari ini alef, dikasih tanda baca untuk vokal, berarti dia bunyi E. Kalau dia nggak ada tanda baca untuk huruf vokal titik 2 di bawah ini. Maka dia cuman bunyinya alef. Ini alef ya. Alef terus ini mem. Mem, kemudian ini yod dan ini tanda baca u, huruf vokal u itu yod dan titik 1 kayak gini. Maka ini menjadi u, jadi ini mun. Mem, mun. Nah, ini n itu apa ya? Aduh, Ibu lupa. Aduh, bacanya apa ini? Nanti ya. Oke, jadi emun. Emun itu kata benda di sini diartikan sebagai faithfulness, kesetiaan. Nah, kata kesetiaan atau kata benda ya ini ya, itu dalam bahasa Yunaninya pistos. Kalau pistis iman, tapi kesetiaan faithfulness, maka dalam bahasa Yunaninya pistos. Tulisannya begini.
Pistos bacanya dari kiri, dari aduh, aku enggak tahu dari kiri apa kanan, aku enggak ngerti kalau bahasa Yunani ya. Ini cuma copy paste aja, tapi kalau bahasa Ibrani Ibu bisa. Oke. Next. Ini faithfulness ya. Next. Nah, untuk mempelajari faithfulness, kita perlu lihat ada ayat yang menggunakan kata faithfulness. Yang yang menggunakan kata emun, ya. Emun terjemahan salah satunya adalah faithfulness, ya. Bisa juga diterjemahkan faith, bisa juga diterjemahkan sebagai faithful, tergantung dari penggunaan kata. Jadi emun. Nah, dalam terjemahan New International Version dari Yesaya 26 ayat 2, Sasha, could you please read these verses? Baik yang New International Version, New Living Translation, maupun yang English Standard Version. Could you please read it? Yeah, sure. Okay. Thank you. Open the gates that the righteous nation may enter, the nation that keeps faith. And then the New Living Translation said that open the gates to all who are righteous, allow the faithful to enter. And the last one, open the gates that the righteous nation that keeps faith may enter in. Yes, thank you Sasha. Oke, guys, perhatikan ya. Ratu, Cika, kemudian siapa lagi, Glory, kemudian let me see, ada Samuel, ada Wita dan Noel. Aduh, maaf down ya, maaf down ininya apa? Oke, ya guys, masih bisa ngikutin Ibu? Bisa, Halo? Oke, tadi sempat hilang ya. Nah ini jaringan di sini nggak apa namanya, nggak stabil. Oke, could you please, Elia, can you read the first ayat yang pertama that translated by New International Version? Bisa Sure. terjemahkan? Oke, thank you. Please. The meaning of open the gates that righteous nation may enter. It mean like ini ketika pintu dibuka, maka ini sebuah kebenaran akan masuk dan kebenaran itu mendatangkan iman. Oke, kita pelan-pelan ya terjemahkan. Ini sambil kita belajar bahasa Inggris ya. Oke. Open the gates. Ini open the gates ini kan kata kerja ya, open ya. Bukalah, betul ya? Terjemahkan secara letterlek aja. Bukalah pintu-pintu gerbang. The gates adalah plural, right? Betul ya? Guys? Can you respond me? Jadi, bukalah pintu-pintu gerbang that the righteous nation may enter, supaya bangsa yang benar bisa masuk. The nation yaitu bangsa that keeps faith, yaitu bangsa yang menjaga imannya, yang mempertahankan imannya. Jadi terjemahnya seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesia, tolong Elia baca Yesaya 26 ayat 2. Yesaya 26 ayat 2, bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yes, thank you. Jadi, oke. Now for the second one,
I would like to ask Noel, could you please translate the second verse that translated by New Living Translation? Open the gates to all who are righteous, allow the faithful to enter. Okay. Artinya Can you translate it buka please in gerbang Indonesia? kepada semua yang benar, Bagi orang, semua orang yang benar, oke. orang benar, Allow to izinkan. mengizinkan orang yang beriman masuk. The faithful. What is the meaning of faithful? Setia, right? Setia, ya. Okay. How did you translate all of these words? Start the first slide. The first word. Open the gates. Mulai dari awal lagi. Bukalah pintu gerbang. Pintu gerbang double plural, right? Ya. Bukalah pintu-pintu gerbang, oke, and kepada bagi semua yang benar. Yes. Dan izinkan orang yang setia untuk masuk. Yes, thank you. Good. Okay, now for the third verse that translated by English Standard Version, I would like to ask Wita, will you translate this verse? Please, Wita. Open the gates that the righteous nation that keeps faith may enter in. Artinya bukalah pintu-pintu itu agar bangsa yang benar yang memelihara iman dapat masuk. Good job. Jangan lupa gates di sini plural ya. Jadi bukalah pintu-pintu gerbang. Jadi ada banyak pintu gerbang ya. Bukalah pintu-pintu gerbang that the righteous nation that keeps faith may enter in. Jadi Yesaya 26 ayat 2, pintu gerbang berkorelasi dengan iman, berkorelasi dengan kesetiaan. Lalu perhatikan, kata righteous, benar, righteous itu benar. Righteous itu berhubungan dengan faith. Jadi bangsa yang benar adalah bangsa yang mempertahankan iman ya. Ini ya, kalau yang menurut NIV ya, New International Version ya. Jadi bangsa yang benar adalah bangsa yang menjaga iman, yang mempertahankan iman. Dan bagi bangsa seperti ini maka dibukakanlah pintu-pintu gerbang. Ini Allah sendiri yang berkata. Kalian kalau lihat di Yesaya 26 ayat 2, itu Allah yang berfirman. Allah yang memerintahkan. Kalau Allah memerintahkan, buka pintu-pintu gerbang. Wah, pintu gerbang di sini bukan berarti memang Ibu kasih contoh ya, pintu gerbang ini pintu gerbang besar. Tapi pintu gerbang di sini arti kiasan. Artinya apa? Ketika Allah memerintahkan pintu gerbang dibuka, maka artinya adalah kelancaran dalam segala usaha kita. Whatever you do, God will make you success anyway. Apapun yang kamu lakukan, kalau Allah membuka pintu gerbang for you, it means that you will be success. Kamu akan dibuat menjadi sukses oleh Allah. Tidak ada yang bisa menghalangimu. Maka semuanya lancar. Jadi ketika kamu dibuka pintu gerbang, kamu kepengen kuliah, kamu kepengen sekolah, mendapat sekolah yang keren, diterima di universitas yang keren, you just need the open gate. Kamu hanya membutuhkan pintu gerbang yang dibuka. Siapa yang membuka? Your Godfather, Allah Bapamu yang di surga. Nah, gimana caranya supaya kamu mendapatkan the open gate? Kamu harus mempertahankan your righteous, kebenaranmu. Kebenaran di sini sangat berhubungan dengan apa? Faith. Iman. Jadi ketika kamu beriman, kamu menjaga imanmu, kamu tetap percaya, that's you will be called by the righteous one. Kamu akan disebut sebagai orang benar.
once you become a righteous one, ketika kamu menjadi orang yang benar, maka kamu akan mendapat the open gates. Pintu-pintu gerbang yang terbuka. Allah sendiri yang berkata, open the gates that the righteous one, orang yang benar ini, may enter. The one that keeps faith, yaitu seseorang yang sudah mempertahankan imannya. Nah, jadi faithful, setia, berkaitan dengan faith, iman, berkaitan dengan righteous, dan berkaitan dengan open gates, kesempatan-kesempatan ya. Nah, lihat ini semua sama ya. Jadi Yesaya 26 ayat 2. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Kalau ada yang bertanya, boleh? Halo? Oke, Ibu lanjut ya. Now, the next slide. Ibu minta tolong Cika, will you read this verse? Kamu tolong baca ayat ini. Deuteronomi ini adalah ulangan ya. Ulangan, semua buka ulangan 32 ayat 20 supaya tahu dalam bahasa Indonesianya. Tapi Ibu minta Cika tolong baca ini. Cika? Halo Cika? Ya, Ibu. Oke, tolong baca. New International Version. Yes. I will hide my face from them, he said, and see what there and will be, for Okay. they are a perverse Yes. generation, children who are unfaithful. Unfaithful. Children Unfaithful. who are unfaithful. Okay, thank you, Cika. Okay, now I would like to ask Glory. Glory, coba pelan-pelan yuk belajar menerjemahkan, Ibu bantu. Can you do it, Glory? Glory Yes, mana? Okay. Will you do it? Will you try? Okay. Aku akan Hide, menyembunyikan. menyembunyikan wajahku Oke. dari Dem? aku akan menyembunyikan wajahku dari mereka. Good. Firmannya, he said. Katanya. Ya, katanya atau firmannya. And? Dan Lihat. Lihat toh. Dan lihat apa yang akan terjadi. Their end will be. Apa yang akan menjadi akhir dari mereka. Atau apa yang akan terjadi terhadap mereka. Sama-sama. Oke, lanjut. For, they are. Karena. For itu bisa dibaca dengan karena. Akan menjadi. Sudah, ini tadi sudah kita terjemahin. For they are a perverse apa? Karena Sesat. For they are apa? They apa they? Mereka Are adalah perverse ini jahat. Generasi jahat. Yes. Karena mereka adalah generasi jahat. Oke? Ya. Terus children apa children? Anak-anak who are yang adalah tidak beriman. Tidak setia. Faithful apa? Setia tadi. Good job. Thank you, Glory. Thank you. Ya, jadi perhatikan ya. Ketika tidak setia, maka
akibatnya apa? Tadi di sini kalau setia itu berarti keep faith. Orang yang setia adalah orang yang menjaga iman, maka disebut sebagai setia. Maka dia juga disebut sebagai orang benar, ya. Jadi orang benar itu adalah orang yang menjaga iman, orang yang menjaga iman adalah orang yang setia. Nah, sekarang kalau dia tidak setia, kalau setia orang benar menjaga iman, maka dia setia. Nah, untuk orang yang setia ini dapat kesempatan dibuka pintu-pintu gerbang. Dibuat lancar semua kerinduan, semua jalannya, semua yang baik-baik, dibuat sukses ya, lancar semuanya. Tetapi sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak setia, for unfaithful generation, for unfaithful person, untuk generasi yang tidak setia, untuk orang pribadi yang tidak setia. Menurut Ulangan 32 ayat 20, maka Allah berkata, aku akan menyembunyikan wajahku dari mereka. Woi gawat. I will hide my face from them, he said, and see what their end will be. Dan lihat gimana akhirnya mereka. Gitu. Gimana mereka akan berakhir. Lihat akhir hidup mereka. For they are a perverse generation. Sebab mereka ini adalah generasi yang jahat, yaitu children who are unfaithful. Anak-anak yang tidak setia. Jadi Tuhan menutup wajahnya. Nah, apa sih artinya kalau Tuhan menutup wajahnya? Nah, ini dari Bilangan 6. Samuel, could you please read this in bahasa Indonesia? Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Samuel. Samuel monitor. Ya Ibu, baca yang mana? Oke. Samuel tolong baca Bilangan 6 ayat 22 sampai 27 ini di slide ini. Ayat 22. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu berkati orang Israel, katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan kasihnya, menghadap wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka letakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Yes. Thank you, Samuel. Thank you. Guys, perhatikan. Tadi kita membaca dari Ulangan 32 ayat 20 ya. Bahwa untuk orang-orang yang tidak setia, Tuhan menutup wajahnya. Mereka tidak bisa melihat wajah Allah. Nah, apa akibat tidak bisa melihat wajah Allah? Perhatikan di ayat 26 ini. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Lalu ayat 27, demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati engkau. Salah satu tanda orang itu diberkati Tuhan, atau ya salah satu akibat, salah satu tanda orang itu diberkati adalah orang itu memiliki nama Allah di atasnya. Atau ada hamba Tuhan yang meletakkan nama Allah di atasnya. Ya, karena orang Israel meletakkan nama Allah di atas, karena Musa meletakkan nama Allah di atas orang Israel, maka Allah memberkati orang Israel. Nah, bagaimana sih, apa sih yang dimaksud dengan meletakkan nama Allah di atas orang Israel? Yaitu dengan ucapan nubuatan. Allah berfirman memerintahkan Musa untuk memberkati orang Israel dengan berkat pertama. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Jadi wajah Allah itu adalah tanda kalau Allah
wajahnya terbuka terhadap seseorang, wajahnya Allah bisa dilihat oleh atau Allah menunjukkan, mengizinkan wajahnya bisa dikenali, dilihat oleh ini arti kiasan ya, oleh orang-orang atau bangsa, maka orang-orang atau bangsa itu adalah orang-orang atau bangsa yang nama Allah ada di atasnya. Jadi nama Allah dengan wajah itu sangat berhubungan. Jadi kalau bisa mendapatkan wajah Allah, maka orang atau bangsa tersebut ada nama Allah di atasnya. Dan kalau ada nama Allah di atasnya, maka berkat Allah atas mereka. Jadi, lihat ini ya, di Bilangan 6 ayat 24 sampai 26 ini. Pertama, Tuhan memberkati engkau. Ditutup juga dengan ayat 27, maka aku akan memberkati mereka. Dibuka dengan berkat, ditutup dengan berkat. Di tengah-tengahnya adalah apa? Wajah. Wajah Allah. Wajah Allah disinari, Allah menyinari mereka dengan wajahnya, dan akibat dari Allah menyinarkan wajahnya kepada mereka, mereka mendapat kasih karunia. Jadi orang yang bisa mendapat sinar wajah Allah, itu berarti mendapat kasih karunia. Lalu juga di ayat 26, berhubungan dengan wajah Allah. Ketika Allah menghadapkan wajahnya kepada seseorang, kepada sebuah bangsa, maka Allah memberikan bangsa atau orang tersebut damai sejahtera. Jadi kasih karunia dan damai sejahtera. Dibuka dengan berkat, ditutup dengan berkat. Dan semuanya berhubungan dengan wajah Allah. Bagaimana dengan orang yang tidak setia? Tidak bisa menemukan wajah Allah. Maka bagi orang-orang tersebut tidak ada berkat, baik di depan maupun di akhir, di tengah-tengah tidak ada kasih karunia, dan juga tidak ada damai sejahtera. Ada kata lain dari kesetiaan. Faithfulness, faithfulness dalam bahasa Ibraninya juga ada disebut emet. Ini tulisannya, emet. Faithfulness atau juga firmness. Apa artinya firmness? Ratu, apa artinya firmness? Ketegasan. Firmness, ketegasan, keteguhan, teguh, kokoh, firm. Firm itu dari kata kokoh ya. Seperti ini. Ini jembatan. Jembatan ini jembatan gantung. Tapi dia kokoh. Bayangkan kalau ini tidak kokoh. Orang jalan lewat, di bawah ini bisa laut, di bawah ini bisa jurang. Ini panjang sekali. Siapa yang mau lewat di sini kalau ini tidak kokoh? Tidak ada ya. Nah, firmness, kekokohan itu seperti ini. Emet itu seperti ini. Kesetiaan itu seperti ini. Bisa diandalkan. Dan ini juga, emet juga berarti truth. Putus lagi ya? Halo guys? Ya Ibu, sudah. Sudah ya? Oke. Oke, nah jadi sampai di sini ada pertanyaan enggak? Tadi Ibu jelaskan faithful itu dalam bahasa kata bendanya faithfulness itu ada dua, emun dan emet ya. Kalau emun tadi itu Ibu sudah jelaskan tadi ya. Emun, faithful, emun ada kaitannya dengan kebenaran, ada kaitannya dengan menjaga iman, ada kaitannya dengan pintu gerbang terbuka. Nah, kalau tidak emun atau tidak setia, maka
tidak bisa melihat wajah Allah. Allah menyembunyikan wajahnya. Akibatnya apa? Kalau Allah menyembunyikan wajah, maka orang tersebut tidak diberkati. Toh, orang tersebut tidak mendapat kasih karunia, orang tersebut tidak mendapat damai sejahtera, tidak menikmati damai sejahtera, tidak menikmati kasih karunia, dan tidak mendapat berkat. Nah, itu. Nah, sekarang kita lihat emet. Emet ini adalah, atau faithfulness ya, kata Ibrani yang kedua yang menjelaskan faithfulness adalah emet. Emet itu seperti ini, jembatan yang bisa dipercaya, dilewati, membawa orang, menyelamatkan orang, nggak membuat orang jatuh, nggak membuat orang celaka. Jadi orang yang setia itu orang yang bisa diandalkan, nggak mencelakai orang, ya. Ini ada pertanyaan sampai di sini? Semua paham? Halo? Paham, Tante. Paham Paham, ya, Ibu. Tasya? Oke, thank you Elia. Thank you for the response. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang Ibu minta, siapa tadi ya? Siapa lagi ya? Wita sudah, Cika sudah, I think. Oh, Ibu minta ini, Samuel. Samuel bisa baca bahasa Inggris ini? Ayat ini? Sedikit, Bu. Oh, enggak apa-apa, pelan-pelan. Yuk, Ibu tuntun. Pelan-pelan, sayang. Mari, baca ya. Saying, praise be to the Lord, the God Oke. of my master Abraham, who has not abandoned his kindness and faithfulness to my master. As for me, the Lord has led me on the journey to the house of my master relatives. Oke, thank you. Good job. Jadi ini kata faithfulness, emet, itu tadi kan kita bicara tentang emet ya. Itu dipakai di dalam Genesis. Genesis ini bahasa Indonesianya apa ya? Siapa yang bisa bantu Ibu? Genesis ini kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia apa dia? Permulaan. Kejadian. Kejadian. Oke. Kejadian. Elia tadi. Kejadian 24 ayat 27 ya. Yuk kita pelan-pelan coba untuk mengartikan ya, translate ya. I think Ibu mau minta Ratu. Ratu, ayo Ratu. Ratu coba pelan-pelan belajar menerjemahkan ini. Ayo ini. New International Version-nya nggak usah diterjemahin. Yang ayatnya langsung sah. Ayo Ratu, pelan-pelan. Mari. Saying, berkatalah. Berkatalah. Katanya. Berkatalah, Katanya ya. Katanya. Saying Pujilah. katanya. Terpujilah, praise be, terpujilah. terpujilah Tuhan, Allah Tegak. dari Tuhan Abraham, Allah dari my master itu tuanku. Tuhanku Abraham, Tuan. Abraham, Allah dari tuanku Abraham, who has not abandoned, yang tidak pernah, who has not, yang tidak pernah, abandon ini melupakan, yang tidak pernah melupakan his kindness apa? Kebaikannya, his kindness. Dan kesetiaannya. Betul. Dan kesetiaan to my master, apa? kepada Tuanku. Good job. Oke, lanjut. As for me, sebagaimana padaku. Good. The Lord has led me. Tuhan telah membawaku
Let itu menuntun. Tuhan telah menuntunku. Tuhan telah menuntunku On the journey apa? Dalam dalam perjalanan. rumah Uh-uh. sanak saudaraku. Salah. Ke rumah keluarga atau sanak saudara dari my master, tuanku. Tuanku. Oke? Oke, good job. Thank you. Jadi kata emet ada digunakan di Kejadian 24 ayat 27. Kalau di New International Version diterjemahkan dengan kata faithfulness, ya. Jadi ini siapa yang ngomong ini sih sebenarnya? Siapa yang ngomong ini? Yang bisa jawab ini tak kasih emas loh. Siapa yang bisa jawab nih? Siapa yang ngomong ini sebenarnya? Ayo, nggak boleh buka Alkitab loh ya. Jujur loh ya. Nggak boleh buka Alkitab dulu, ayo. Siapa yang ngomong ini sebenarnya? Ada yang mau coba? Jujur. Halo, nggak ada yang tahu? Hambanya Abraham. Siapa ini? Noel. Hambanya Abraham. Hambanya Abraham namanya siapa? Betul, hambanya Abraham. Betul, ini karena kamu dari baca ini. Tapi dia ada nama loh. Namanya siapa? Baru 50%. Wita mau bantu kakak? Siapa hambanya Abraham? Who is the servant of Abraham? Musa, Ibu. Yes, siapa ini yang coba? Ratu. Ratu, nggak boleh baca Alkitab loh ya. Ya, Kalau Ibu. baca Alkitab, jujur loh ya. Siapa? Musa, Ibu. Iya, siapa namanya? Musa. Oh, bukan. Salah. Ayo, siapa lagi? Tunggu, aku stop share dulu ya. Buka semua Buka semua kamera dulu. Siapa itu? Tadi si Noel sudah ngomong itu hambanya Abraham. That's good. But he has a name. Just mention his name. Siapa? Noel, Wita. Cika Glory bukan Musa, salah. Elia? Mau coba? Ibu. Siapa mau coba? Ribka, Ibu. Ibu. Salah. Kau tidak pernah baca firman. Elia mau coba? Wita? Ayo Wita. Noel sudah buka tadi itu. Siapa namanya? Sasha? Nggak ada yang tahu? Doa? Nyerah? 5, 4, 3, 2, 1. Namanya adalah Eliezer. Nah kan? Batal deh dapat emas. Makanya rajin baca firman ya. Oke. Nah, jadi ini Eliezer yang ngomong. Eliezer ngomong, aduh terpujilah Tuhan, Allahnya Tuanku Abraham, yang nggak pernah meninggalkan, nggak pernah melupakan kebaikannya, nggak pernah melupakan faithfulness, kesetiaannya. Jadi ini sifat dari Allahnya Abraham itu adalah kindness and faithfulness. Jadi Allah Abraham, Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus, itu Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang penuh dengan kindness, Allah yang penuh dengan faithfulness. Dan itu diakui oleh Eliezer. Jadi Eliezer bilang, coba lihat ini, aku aja ini, Allah telah as for me. Itu aku bersaksi ini sekarang. Bahwa Allah, the Lord has led me on the journey. Bahwa Allah sendiri yang menuntun aku akhirnya. Aku nggak tahu mesti nemuin siapa. Aku cuma dikasih tahu oleh
apa namanya, kalau dia ngomong lengkap itu pasti dia ngomong gitu. Aku cuma dikasih tahu sama Tuanku, pergilah ke sanak saudaraku. Tapi sanak saudara ini mukanya nggak pernah ketemu, nggak lihat foto. Orang begitu banyak, cuma dikasih tahu kampungnya namanya apa. Misalnya kalau sekarang Ibu pergi ke daerah Insana, suruh cari namanya siapa, keluarganya siapa. Bingung juga lah. Tapi paling enggak kita bisa searching di Google, lihat di Facebook, oh fotonya ini, oh kira-kira dia di sini, bisa nanya Pak RT, Pak Camat, dan segala macam. Pada zaman itu susah mau nanya. Tapi Eliezer akhirnya mengakui, oh ini semua aku dituntun akhirnya oleh Allah Tuanku Abraham ini. Apa namanya, ketemu relatifnya, ketemu sanak saudaranya. Dan semua itu karena kebaikan dan kasih setianya kepada Tuanku Abraham. Itu dia. Nah, nyesel kan ya? Makanya baca firman-nya. Oke, now kita lihat apa kaitannya Abraham dengan emet ya. Jadi tadi faithfulness di sini adalah emet. Jadi emet ini adalah sifat Allah, karakter Allah. Faithfulness, emet itu sifat Allah. Nah, coba sekarang Noel, will you please read this verse, Genesis 15 verse 1. After this, the word of the Lord came to Abram in a vision. Do not be afraid, Abram. I am your shield, your very great reward. Yes, thank you. Jadi setelah banyak peristiwa dan segala macam, maka datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam sebuah vision, penglihatan. Jangan takut Abram, aku ini perisaimu. Aku adalah upahmu yang sangat besar itu. Nah, waktu itu Abram belum mengerti maksudnya ini apa. Dia cuma ngomong, ya Tuhan mau ngasih aku apa, anak aja aku nggak punya. Dia ngomong di ayat kedua dan segala macam. Sampai akhirnya di ayat yang ke-6. Ayat 6 yang ke-6. Nah, tolong Glory, will you read this verse? Glory tolong baca ini. Genesis 15 verse 6. Oke, Bu. Abraham believed the Lord. Abram Believed the Lord. Yes. And he credited it to him as righteousness. Yes, thank you. Jadi ketika Abram mempercayai firman Allah yang ini, maka yang ayat 1 ini, maka Allah memperhitungkan itu kepada Abram sebagai kebenaran. Ini kebenaran di sini beda dengan kebenaran yang tadi emun. Kebenaran di sini itu emet, seperti ini. Apa bedanya emun dan emet? Emun itu maskulin, dia menyerang, ya, dia keluar, dia agresif, kelihatan. Tapi emet sesuatu yang pasif, tidak terlihat, itu di dalam. Dua-dua ini, emun dan emet ada, itu faithfulness. Jadi dua, ya, dua unsur. Nanti satu saat Ibu akan jelaskan lebih detail lagi ketika kalian sudah mulai pada saatnya nanti ya. Nah, itu pertama tadi ya. Apa sih yang kita bisa pelajari tentang kesetiaan? Nah, itu tadi kita pelajari emun dan emet ya. Yang kedua, mengapa kita harus setia kepada Sang Raja? Jawabannya adalah ini. Matius 26 ayat 39. Ibu minta Elia, will you read it? This verse? Bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesianya? Bahasa Inggrisnya. Matthew 26 verse 39. Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, "My Father, if it's possible, may this cup be taken from me. Yet not as I will, but as you will."
Good job. Thank you. Thank you. Halo Tasya. Ini Tasya Feli pasti nih ya. Feli. Thank you for joining us. Tapi terlambat banget sayang. Next time please join earlier ya. Join lebih sedu ya sayang ya. Ini Oke. sedikit kita udah selesai. Tapi nggak apa-apa. Nanti lihat di video YouTube-nya ya setelah Ibu share ya. Oke. Jadi mengapa kita harus setia kepada Sang Raja? Karena rajanya itu setia, faithful. Faithful dalam arti apa? Penuh dengan iman, setia. Buktinya apa? Buktinya ini, Matius 26 ayat 39. Going a little farther. Dia melangkah sedikit agak jauh, he fell with his face to the ground and prayed. Yesus jatuh dengan wajahnya menghadap ke tanah dan berdoa. My Father, Bapakku, if it is possible, jika mungkin, may this cup be taken from me. Jika mungkin, jauhkanlah cawan ini daripadaku. Yet not as I will, tetapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, but as you will. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Jadi, siapa yang tahu ayat ini berbicara pada kondisi yang bagaimana? Waktu itu Tuhan Yesus bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Ini cerita kisah keadaan yang bagaimana? Tuhan Yesus waktu itu bagaimana? Anyone can help me? Ada emas 1 biji, masih dibuka. Siapa yang mau coba? Mau coba jawab deh, Ika, Tante. Ibu. Siapa? Apa Sasha ya? Sasha atau Sasha yang tadi suara kecil? Duluan. Ika, Ibu. Tunggu. Tadi aku dengar Sasha duluan nih. Sebentar ya. Ya, Sasha Ya, atau Tante. Sasha yang tadi. Coba. Iya. Oke. Oke, silakan Sasha. Situasi ini tuh waktu sebelum Tuhan Yesus mau ditangkap buat dia disalib, Tante. Makanya dia bilang, my Father, if it is possible, may this cup be taken from me, gitu. Oke, Kalau good. bisa cawan ini dilalukan daripada aku, gitu. Oke. Waktu Tuhan Yesus ngomong seperti ini, as Jesus as a human or Jesus as a God. Gini, coba Sasha buka ini pertanyaannya karena Sasha sudah mahasiswa, jadi aku kasih pertanyaan lebih rumit ya, but it's good for you. Dan ini bagus untuk kalian semua. Jadi gini, coba buka Sasha, Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Ada yang hafal Yohanes 1 ayat 1? Sudah dapat, Sasha? Udah, Tante. Oke, silakan. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Amin. Oke, jadi terus ayat yang ke-14. Coba baca ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke, jadi Tuhan Yesus itu adalah jelmaan firman. Benar nggak? Iya. Benar nggak? Betul ya? Setuju ya? Setuju. Oke. Nah, pada waktu situasi kondisi Matius 26 ayat 39 ini, Tuhan Yesus ini sebagai Allah atau sebagai manusia? Sasha nangkapnya ini sebagai manusia, Tante. Sebagai manusia. Lalu di mana Allahnya? Bisa buka semua kamera? Sasha udah jawabnya benar tadi. Ini ada 2. Aku punya 2 emas. Tunggu ya, aku ambil ya. Aku ambil emasnya dulu sebentar. Ayo, pertanyaan.
Nah, Cika kalau mau coba jawab boleh, tapi jadi aku tanya tadi, sudah dijawab. Waktu ini ada Mas 2 ya. Gak kelihatan ya. Nah, ini 2. 1 buat Sasya, nanti tak kirim. Tinggal 1 lagi. Nah, buka dulu semua kameranya. Tadi kita baca ayat tentang perkataannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, Bapa, jika mungkin, lalukan cawan ini daripadaku. Nah, bukankah di Yohanes 1 ayat 1 itu pada mulanya adalah firman. Firman tinggal bersama Allah dan firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Lalu firman tersebut di ayat 14 inkarnasi, menjelma menjadi manusia. Dan manusia firman ini disebut namanya sebagai Yesus. Ya, betul ya? Nah, sekarang manusia Yesus yang adalah Allah, karena apa? Karena dia firman Allah. Manusia yang adalah jelmaan firman, yang adalah Allah, tiba-tiba ngomong, ya Bapa, jika mungkin, lalukan cawan ini daripadaku, tapi jangan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu yang jadi. Ayat tadi ngomong. Pertanyaannya Ibu, waktu Yesus ngomong ayat tersebut di Matius tadi itu, dia sebagai manusia atau sebagai Allah? Sasya jawab, sebagai Allah, sebagai manusia. Oke. Tapi dia ini adalah firman Allah loh. Betul nggak? Nah kalau dia firman Allah, kalau dia ngomong sebagai manusia, Allahnya kemana coba? Pertanyaan yang berikutnya, jawabannya dapat emas 1. Ada yang mau jawab? 1 Sasya sudah oke. Tapi kalau Sasya bisa menjawab lagi, dapat 2. Cika, mana Cika? Loh, Cika hilang ya? Cika, kamu tadi mau coba? Cika, Ratu, Glory, Samuel, Elia, Wita, Ya, Ibu. Noah, Tasya. Oh, ayo. Kemana? Ini tadi kan Tuhan Yesus ngomong ini. Betul ini, waktu Tuhan Yesus ngomong doa ini, itu peluhnya tuh sampai kayak darah toh. Keluar darah atau disebutkan itu kalau kalian baca ayat-ayat selanjutnya itu disebutkan Tuhan Yesus tuh mengalami pergumulan yang hebat sampai keringetnya itu keringet darah sambil dia ngomong, My Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will. Iya betul, dia sebagai manusia dia ngomong ini. Terus Allahnya kemana? Bukankah dia ini adalah jelmaan Allah? Allahnya kemana coba? Siapa yang mau coba? Emas 1. Kita satu slide lagi dan selesai. Emas 1 lagi. Elia, mau coba? Kemana Allahnya? Cika, Glory, Ratu, ayo coba. Ya, Ibu. Nah, kemana Allahnya? Kalau Yesus cuma manusia biasa waktu dia ngomong gitu. Ada yang bisa jelaskan? Sasha, you wanna try to get for the second gold? Noel, Wita, come on guys. Gampang loh ini. Ratu, Glory, Cika, Elia, Ibu. where are you? Don't hide. Bapaknya di surga, Ibu. Hah? Kenapa? Ulang. Bapaknya di surga. Loh iya, Bapaknya di surga. Tapi kan Tuhan Yesus kan Allah. Dia firman. Betul nggak? Terus Allahnya kemana? Kan dia firman. Firman yang menjelma jadi manusia. Jadi Tuhan Yesus itu adalah manusia dan juga Allah.
Lah kealahannya Tuhan Yesus kemana? Kok bisa Tuhan Yesus sampai ngomong stres kayak gitu tuh loh. Sampai dia ngomong kayak gitu itu tadi tuh. Ngomong kayak gini nih. Ini kan dia cuma manusia biasa waktu dia ngomong kayak gini. Terus Allahnya ada nggak di dalam dia? Kan dia firman yang menjelma jadi manusia. Berarti dia ini Allah dan juga sekaligus manusia. Tapi kalau dia Allah sekaligus manusia, kalau dia ngomong seperti ini kan nggak mungkin. Kalau Allah kan nggak mungkin ngomong kayak gini. Benar nggak? Waktu Tuhan Yesus ngomong seperti ini berarti dia sebagai manusia 100%. Terus Allahnya yang di dalam dia ini kemana? Itu pertanyaanku. Ada yang bisa jawab nggak? Saya, Bu. Ya, silahkan. Ada di Kanaan, Bu. Hah? Di Kanaan. Di Kanaan? Iya, Bu. Loh. Jauhnya. Oke, thank you Samuel. Ibu cuman bercanda, tapi candanya canda serius ya. Oke, guys, kita tunda. Ibu jelaskan. Gini. Waktu Tuhan Yesus masuk pergumulan ini kan tujuan akhirnya apa? Salib kan? Betul nggak? Setelah Tuhan Yesus berdoa itu, setelah itu langsung apa? Datang apa? Kalau kalian baca ayat-ayat. Sasha, did you remember? Kejadian setelah Tuhan Yesus doa itu apa? Urutan ceritanya. Tentara tangkap kan? Benar nggak? Kalau Tuhan Yesus sebagai mempertahankan kealahannya, nggak ada seorang pun yang bisa tangkap dia. Jadi waktu Tuhan Yesus berdoa ngomong ini total dia tinggal manusia tok. Kealahannya dia serahkan kembali kepada Bapa. Jadi dia adalah manusia Allah, tapi keilahiannya, kuasa kealahannya itu kembali kepada Bapa. Bukan Bapak ada di surga. Tadi jawabannya tadi itu coba jelas, kamu dapat. Siapa tadi itu? Ratu, Glory, atau Cika tadi yang ngomong tuh? Cika, Ibu. Cika, lu ngomong asal ngomong. Nah, coba kalau jelaskan lebih jelas tadi. Betul, tapi kamu bilang Allah ada di surga. Ya memang Allah di surga. Enggak, kealahannya Tuhan Yesus kembali kepada Bapa. Kenapa? Tuhan Yesus harus melepaskan keilahiannya, kealahannya, supaya dia bisa menjadi manusia biasa, supaya dosa seisi dunia bisa masuk dan ke dalam tubuhnya untuk dia tanggung dosa itu. Bukan Tuhan Yesus berbuat dosa, tapi dia dijadikan sebagai manusia yang penuh dosa seluruh manusia. Baik sebelum Tuhan Yesus ada maupun sampai nanti anak cucunya ibu, anak cucu kalian, sampai dunia berakhir, semua manusia, dosa itu dimasukkan kepada Tuhan Yesus. Kalau misalnya kealahan Tuhan Yesus itu tetap ada di dalam Tuhan Yesus, nggak bisa dosa masuk, nggak bisa tentara tangkap dia, nggak bisa Tuhan Yesus naik ke kayu salib, nggak bisa dipaku, nggak bisa mati. Jadi kealahannya Tuhan Yesus lepas kembali kepada Allah Bapa, menyatu, Tuhan Yesus menjadi manusia biasa. Makanya waktu di atas kayu salib Tuhan Yesus berteriak, Eli, Eli lama sabachthani. Kealahanku, kealahanku, mengapa kau tinggalkan aku? Aku sekarang menjadi manusia biasa, penuh dengan derita, karena seluruh dosa seisi dunia masuk ke dalam kehidupanku. Gelap, pekat, bete, stres, full. Stresnya manusia seluruh dunia, dari zaman Adam sampai nanti, semua plek ke Tuhan Yesus. Beteknya anak-anak muda, cewek-cewek, cowok-cowok, semua dari zaman Tuhan Yesus belum lahir, sampai zaman Allah belum menjelma jadi manusia, sampai nanti semua plek, tumpah semua ke dalam Tuhan Yesus. Kesulitan, stresnya orang yang bekerja, papa mama yang bekerja, orang yang dikhianati,
kesulitan dan segala macam penderitaan, macam-macam penderitaan masuk semua sebagai akibat dosa, masuk semua ke dalam Tuhan Yesus waktu dia di atas kayu salib. Sampai di sini paham kok? Paham? Halo? Halo guys? Paham ya? Sasha? Ibu. Paham Iya, ya? Paham, Ibu. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak melepaskan kealahannya di sebelum Getsemani itu, maka dia nggak bisa ditangkap oleh tentara. Oh, tentara bisa terpental. Kamu lihat Benny Hinn, Pak Benny Hinn, diurapi Tuhan luar biasa. Itu orang mendekat pada saat dia berada dalam urapan, orang bisa rebah enggak karu-karuan. Apalagi ini Allah sendiri full di dalam Tuhan Yesus. Ya, paham ya? Satu slide lagi dan kita selesai. Oke. Nah, jadi karena Allah kita, Yesus Kristus, Allah yang menjelma, firman Allah yang menjelma jadi manusia. Manusianya Yesus ini begitu setia, begitu faithful. Dia percaya kepada Bapa, dia memberi contoh. Yesus dalam rupa manusia. Allah dalam rupa menjadi manusia. Memberi contoh kepada kita semua manusia. Bahwa dalam keadaan kita harus mengalami penderitaan, kita tetap harus setia. Waktu Tuhan Yesus dicaci maki, waktu Tuhan Yesus dipaku, diizinkan oleh Allah Bapa. Tuhan Yesus yang biasa menikmati kealahan. Menikmati kealahan itu apa? Seperti orang yang dipenuhi Roh Kudus yang benar-benar nggak tertarik dengan yang lain. Indah, lalu tiba-tiba Roh Kudus dicabut. Aduh, itu seperti masuk ke neraka. Itu yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tapi dari mulutnya tidak pernah keluar kata-kata yang mempersalahkan Allah Bapanya. Tidak. Dia terus patuh. Bahkan sampai dia berkata, "Yet not as I will, but as you will." Tapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Waktu di Getsemani sebagai manusia penuh, Tuhan Yesus membayangkan nanti yang akan saya hadapi. Salib yang saya akan hadapi, penderitaan yang saya hadapi, semua stres dan segala macam hal-hal penganiayaan, penderitaan sekian luar biasa itu. Tapi Tuhan Yesus berkata, "Yet not as I will, but as you will." Nah, oleh karena sifat raja kita seperti itu, maka faithful. Nah, kalau ditanya, mengapa harus setia kepada raja? Ya, karena rajanya setia. Sekalipun menderita. Ya, oke, next. Lalu kalau pertanyaan lagi, mengapa kita harus setia kepada raja? Jawabannya adalah ini. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi, faithful, ingat, faithful berkaitan dengan faith. Tadi ya, waktu kita ngomong tentang emun, ya, righteous, keep faith, berkaitan ya. Terus kemudian berkaitan dengan wajah Allah. Karena bisa mendapatkan wajah Allah, maka kita dapat kasih karunia, lalu kita juga dapat damai sejahtera. Lalu di sini kita dapat apa? Open gates, jalan terbuka, lancar, Tuhan buat semuanya lancar. Tapi juga kita menjadi pribadi yang firm, yang kokoh. Seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus. Nah, semua dimulai dari iman. Jadi latihan iman, percaya. Dimulai dari iman, maka kita akan bisa menjadi, karena iman ini faith ya, dimulai dari iman, belajar beriman, maka kita akan menjadi orang yang faithful, setia. Karena kita bisa mempercayai Allah. Dalam segala keadaan, kita tetap percaya kepada Allah, maka kita disebut sebagai faithful. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tolong dibuka semua kameranya. Selesai apa yang Ibu sampaikan. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Untuk menutup ibadah ini, Ibu minta Wita tolong doa tutup untuk ibadah kita ya. Silahkan. Kita berdoa. Kami yang surga, terima kasih atas firman yang telah dibawakan oleh Ibu Nuni. Tuhan,
Terima kasih kiranya firman yang telah Ibu bawakan dapat berguna bagi kami, Tuhan. Berkati Ibu Nuni yang telah membawakan firman, Engkau selalu memberkati dan melindunginya, Tuhan. Inilah dan pengharapan kami, Tuhan. Amin. Amin. Oke guys, thank you ya. God bless ya. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan kita akan dilayani oleh coach yang lain. Shalom, shalom. Shalom, Shalom, Ibu. Ibu.